Testing, testing. Sudah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan dan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik amalan ketaatan yang sifatnya wajib maupun amalan ketaatan yang sifatnya sunnah. Di antara amalan ketaatan yang sifatnya wajib sebagaimana yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat maghrib yang dilakukan secara berjamaah. Semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan ketaatan yang sifatnya sunnah yang kita lakukan adalah diantaranya bagi para jamaah yang hari ini melaksanakan ibadah saum Senin Kamis dan saum Ayyamul Bid, karena memang bertepatan pada pertengahan bulan. Mudah-mudahan ibadah saumnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu di Masjid Mujahidin Mojokerto. Kita masih membahas kajian kita, yaitu membahas tentang sunnah-sunnah Nabi, ensiklopedi adab di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab yang menjadi rujukan kita adalah kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kitab itu ditulis oleh yaitu Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullahu ta'ala, dan kitab itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baik, Bapak Ibu, kita masih berada pada bab tentang wudhu sesuai sunnah. Malam hari ini kita akan tuntaskan, karena sesuai dengan catatan saya
tinggal tersisa 2 pembahasan yang belum disentuh. Di antara pembahasan yang sudah kita lewati bulan yang lalu dan beberapa waktu-waktu yang lalu, yang pertama adalah tentang definisi wudhu, sudah saya jelaskan. Yang kedua, keutamaan wudhu, sudah saya jelaskan. Yang ketiga, kondisi atau keadaan kapan saja kita ini disuruh untuk berwudhu, saat kapan saja kita itu dianjurkan untuk berwudhu, sudah saya jelaskan. Yang keempat yaitu tentang tata cara atau kaifiyah wudhu. Ini materi yang sudah kami jelaskan bulan yang lalu, tata caranya. Nah, tinggal tersisa materi yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah tentang pembatal-pembatal wudhu, dan yang keenam seputar fikih wudhu, fikih seputar wudhu. Ya, baik, untuk menghemat waktu, kalau memang nanti waktunya masih cukup, ya, masih ada, dan mungkin bisa kita lanjutkan setelah kumandang sholat isya, maka saya akan tambahkan materi baru, yaitu tentang sunnah dalam bersiwak, cara memakai siwak. Kalau memang materi wudhu ini tuntas malam hari ini. Baik, kita akan bahas yang tersisa dari materi wudhu yang nomor 5, pembatal-pembatal wudhu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, di antara pembatal wudhu itu ada 7. Ada 7 hal yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, termasuk tayamum. Karena wudhu menggunakan air, tayamum menggunakan debu, sama-sama bersuci. Jadi ada 7 perkara yang bisa membatalkan cara kita untuk bersuci, baik wudhu maupun tayamum. Apakah dia? 1. Yang pertama adalah, disiapkan kitabnya ya. Yang pertama yaitu, keluarnya sesuatu dari kubul, atau dubur, termasuk buang angin. Ya, maka ini pembatal wudhu. Mana dalilnya? Sesuatu yang keluar dari kubul, kubul ini bagian depan kita, kemaluan bagian depan. Ini baik itu buang air kecil itu ya, maka ini pembatal termasuk yaitu selain kubul, dubur, bagian belakang kita, entah itu buang air besar ya, termasuk kentut, buang angin, pembatal wudhu. Mana dalilnya? Silakan dibuka, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari. Sahih Bukhari, hadis yang ke-96. Di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-96, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, kita dengarkan bersama. Silakan dibaca. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddaa." Silakan. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas kalau dia tidak berwudu. Tidak diterima salat seseorang bagi orang yang berhadas, ya, kalau ia tidak bersuci atau berwudu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu Bapak Ibu lebih terkait dengan keadaan seseorang, sedangkan kalau najis lebih terkait dengan tempatnya atau bendanya. Nah, seperti itu. Makanya orang kalau sholat harus terhindar dari yang najis. Tempatnya jangan sampai tempat najis, pakaian yang kita pakai jangan sampai terkena najis. Jadi najis itu lebih identik ke bendanya, bukan keadaan orangnya. Tetapi kalau hadas itu keadaan orangnya. Misalnya habis jima, bersetubuh, itu keadaan orang, termasuk setelah buang air kecil, buang air besar, ya, dan seterusnya. Itu hadas, ya. Baik.
saya tidak akan berbicara rinci masalah itu. Kita lanjutkan, teruskan Ustadz. Bertanya seorang laki-laki, silakan. Bertanya seorang laki-laki dari Hadramaut. Iya. Apakah hadas itu, hai Abu Hurairah? Apakah yang dimaksud dengan hadas itu, wahai Abu Hurairah? Apa jawaban Abu Hurairah? Silakan. Jawab Abu Hurairah, kentut, tidak berbunyi atau berbunyi. Naam, yaitu buang angin, baik yang berbunyi ataupun tidak berbunyi, selama dia keluar yaitu dari bagian belakang kita, maka batal wudhunya, wajib berwudhu kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua adalah jima, atau saat ingin mengulangi jima, maka yaitu dalam hal ini adalah wudhu. Jadi ketika seseorang itu melakukan jima, ya, dalam hal ini Bapak Ibu faham maksud saya karena di sini ada anak kecil, kita pakai bahasa syariat saja. Ketika seseorang itu melakukan jima, maka jika dia tidak ingin mandi besar, dia ingin melanjutkan tidurnya atau istirahat, maka disyariatkan untuk berwudu sekalipun tidak mandi. Tapi tetap dia belum suci, namun bisa dikategorikan separuh suci. Makanya ada seorang wanita bertanya, Ustadz, gimana kalau ada seorang wanita yang punya kebiasaan mau tidur mesti berwudu, sedangkan wanita itu kondisinya haid, tapi dia karena kebiasaan mau tidur wudu, meskipun haid tetap wudu, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Meskipun belum suci, wong belum mandi besar, wong dia belum suci, belum terputus darahnya. Maka dalam hal ini diperbolehkan, termasuk seseorang yang ketika setelah melakukan jima, dia ingin tidur atau dia pengen makan, menyentuh makanan setelah jima. Maka kata Nabi, wudhu dulu. Wudhu itu separuh sucinya, meskipun dia tidak bisa dikatakan suci, wong belum mandi besar. Nah, ini menunjukkan diperbolehkan wudhu dulu. Setelah nanti bangun, yaitu dia akan mengerjakan sholat, ya harus mandi besar, tidak boleh wudhu karena dia setelah jima. Bisa difahami sampai di sini ya? Baik Bapak Ibu sekalian, atau ingin mengulangi jima, kata Nabi, ketika dia akan mengulangi lagi jima tersebut, maka dia nggak boleh kalau nggak wudhu. Wudhu dulu. Wudhu dulu baru menjima. Nanti akan diulang lagi, wudhu lagi, baru jima. Seperti itu. Nah, mana dalilnya? Silakan dibuka hadis riwayat Muslim. Jadi tolong bagi pasangan suami istri, jika pasangannya belum mengetahui tentang ilmu ini, maka disampaikan. Karena Nabi mengajarkan kita kebersihan, ya. Maka ini yang jauh lebih bersih, yaitu wudhu dulu, baru silakan. Boleh tidur, boleh makan, atau boleh mengulangi jima lagi. Wudhu dulu. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya 257. Muslim 257. Dalam Sahih Muslim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, silakan baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Silakan. Apabila kamu bersenggama kemudian ingin hendak mengulangnya kembali, maka hendaklah wudu lebih dahulu. Nah, wudu lebih dahulu. Tambahkan lagi Ustadz, nomor 258 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, 258. Silakan. Baik, disebutkan di dalam riwayat yang lengkap, Nabi pernah dalam semalam mendatangi 9 orang istrinya, menjima dalam semalam. Dan itu Nabi cuma mandi sekali. Jadi menjima istri yang satu, lalu wudhu. Setelah wudhu, jima istri yang satunya. Wudhu lagi, lalu kemudian pergi ke rumah istri yang satunya. Wudhu lagi, mandinya terakhir sekali. Nah, ini perlu dicontoh juga yang seperti ini, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Udah, jangan macam-macam deh, ya.
Baik, kita lanjutkan. Kita nggak bahas itu karena saya punya judul kajian menarik judulnya, tapi tidak saya sampaikan pada majelis ini. Ya, jadi judul kajian itu adalah terkait dengan masalah poligami. Ya, seperti itu. Nah, itu menarik itu ya. Baik, kita lanjutkan. Poligami itu solusi, bukan polusi. Ya, kita lanjutkan. Jadi jima atau mengulangi jima. Tambahkan lagi satu lagi dalil 255. Mundur dari yang tadi ya. Mundur ke belakang. Dari yang tadi 255. Naam. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya Rasulullah. Apakah boleh saya tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi. Jawab Nabi, boleh, tetapi wudu lebih dahulu. No, wudu dulu, jangan tidur dulu kalau setelah jima. Wudu dulu, setelah itu tidur. Terus kalau kita misalnya nggak pengen tidur, habis jima, kita pengen minum, kita pengen makan misalnya. Apakah boleh kita langsung makan? Maka kata Nabi, wudu dulu. Mana dalilnya? Mundur satu nomor. 254 dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan junub, padahal beliau ingin makan atau tidur. Padahal Nabi pengen makan atau pengen melanjutkan tidur, maka beliau wudu lebih dahulu seperti wudunya salat. Nah, wudu lebih dahulu seperti kalau kita mau sholat, tapi tetap belum suci. Tapi bisa dikategorikan separuh suci, namun belum suci. Ya, harus mandi besar dulu. Kita lanjutkan nomor 3, pembatal wudhu nomor 3, tidur terlelap. Tidur terlelap yang dimana tidur yang dapat menghilangkan atau tidak menyisakan sensitivitas indera untuk mendengar suara di sekitar. Jadi tidur terlelap di sini adalah tidur yang kita nggak dengar apa-apa sudah. Ya, sudah telinga tidak mendengar suara, alat indera kita nggak dengar. Terus yang kedua, biasanya jatuhnya tangan. Ya, artinya sudah terlelap betul ini. Dan ditambah lagi mengeluarkan sesuatu di mulutnya. Ya sudah, terlelap ini yang kayak begini. Ya, ditambah lagi terdengar suara dengkuran. Ya sudah. Seperti itu. Tapi yang kayak begini banyak saya lihat itu kalau di Masjidil Haram. Ya terus terang, ketika waktu Ramadan 10 hari terakhir iktikaf, di sana itu kan untuk mencari satu tempat sholat itu kan rebutan. Bahkan kalau bisa dijual, dibeli sama mereka. Wah itu rebutan. Makanya banyak jamaah kita yang gantian. Jadi kalau mereka sudah nginep semalam itu di Masjidil Haram, maka temennya pulang ke hotel untuk mandi. Lah yang di situ ditunggui sama temennya. Sebab kalau enggak diambil orang, rebutan. Masjid sebesar itu masih enggak cukup, berdesak-desakan. Terutama malam 27 Ramadan. Nah, yang saya perhatikan di sana, mereka nggak mau pergi ke toilet atau apa, mereka tertidur. Habis qiyamul lail, mungkin kecapean atau apa, tidur. Giliran subuh atau mungkin giliran akan sholat, ya, terutama yang sholat isya habis terawih yang pertama. Kan terawihnya 2 kali sholat malamnya. Habis isya sama nanti jam 1 malam. Yang jam 1 ini imamnya khusus biasanya. Saya Sudais, hafidhahullah ta'ala. Disertai dengan doa kunut yang panjang. Itu biasanya beliau. Baik, nah antara terawih pertama menunggu ke jam 1 malam, mereka istirahat. Ya, mereka kadang-kadang nggak pakai ke toilet untuk wudhu, nggak pakai. Ya langsung begitu dengar suara imam mengucapkan takbiratul ihram, maka dia langsung bangun, langsung sholat Allahu Akbar. Padahal kita dengarkan tadi mendengkur ini, ya, mendengkur. Lah ini nggak boleh, batal itu, batal. Ya, lah terus gimana caranya? Caranya ya harus wudhu, ya seperti itu. Lah wudhu di sana jauh tempatnya, toiletnya jauh. Bawa tanah soalnya, harus keluar masjid, turun eskalator, bawa tanah, baru ketemu toilet. Jauh. Lah ninggalkan tempat itu ya diambil orang.
Ya seperti itu. Apalagi kalau tempatnya sudah dapat yang enak, ya dekat kipas angin atau AC. Wah, wes enak sudah. Langsung bisa lihat Ka'bah. Wah, itu kalau bisa dijual, dibeli orang itu. Ya, jadi rebutan. Oleh karena itu, maka harus wudhu dulu semestinya. Wudhu sebenarnya bisa dilakukan di tempat itu. Gimana caranya? Yaitu dengan wudhu itu cukup. Nabi kalau wudhu itu 1 mud. 1 mud air. 1 mud itu ukurannya kalau sekarang kan berat jenisnya kan bukan mud atau sok, tapi liter, mililiter kan gitu. Lah 1 mud itu setara dengan 500 mililiter. Jadi kalau botol, nah ini botol ini ya, saya tutupi begini aja. Nah begini, ini botol ini ya 600-an ini, 600 mililiter ini, kurang lebih 660-an. Nah lebih dikit lagi lah, ya lebih dikit, kecilan lagi dikit. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wudhu itu tidak harus basah kuyup, ya. Jadi nggak apa-apa ini. Kita lihat mana dalilnya tidur terlelap itu bisa membatalkan wudhu. Buka hadis Abu Dawud. Abu Dawudnya dibuka, setelah itu jangan ditutup ya. Abu Dawudnya nomor 208. Nomor 208, Abu Dawud nomor 208. Silakan Ustadz dibaca. Silakan. 208. Iya. Ketemu 208. Ayo, dari mana itu dalilnya? Ayo cepat dikit. Ya silakan. Dari Mikdad. Ya. Lanjut. Seperti hadis tersebut. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Hendaklah dia mencuci kemaluannya. Dan kedua buah zakarnya. Terus 208 ya? Betul. Masih ada nggak di bawahnya? Nggak ada keterangannya. Baik, kalau begitu nanti sebentar lagi kita tunjukkan tidur terlelap. Sebentar. Nomornya itu ya. Baik, nanti kita akan lihat, kita tambahkan nanti belakangan ya. Nomor 4 aja langsung sekarang. Menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Menyentuh farji, kemaluan, secara langsung kulit bertemu kulit tanpa pembatas. Bisa membatalkan wudhu. Ya, mana dalilnya? Silakan dibuka Abu Dawud nomornya 181. 181. Silakan Abu Dawud. Ya. Dia berkata, aku pernah menghadap kepada Marwan bin Hakam. Maka kami menyebut sesuatu yang mengharuskan berwudu. Lalu Marwan berkata, ya terus. Karena menyentuh kemaluannya, maka Urwah berkata, ya. Aku tidak mengetahui tentang hal itu. Ya. Setelah itu Marwah berkata, ya. Bahwa Busra binti Sofwan memberitahukan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, berwudu, itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang nomor 5, makan daging onta. Ya, termasuk di dalamnya minum susu onta, masuk kategori. Maka harus wudhu lagi. Jadi makan daging onta itu pembatal wudhu. Panjenengan sekarang sudah suci, meminum susu onta atau makan daging onta, maka wudhu panjenengan semua batal. Harus wudhu lagi. Kenapa? Karena dalam hal ini banyak dalil yang menjelaskan tentang onta. 1, di atas punuk onta itu ada syaitan. Kata Nabi, di atas punuk onta ada syaitan. Yang kedua, tempat kandang onta itu sarangnya jin. Jin paling suka berada di kandang onta. Makanya Nabi nggak pernah sholat di kandang onta. Tetapi sebaliknya, Nabi pernah sholat di kandang kambing. Bahkan Nabi sebelum Masjid Nabawi terbangun, sebelum dibangun ini, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk sholat di kandang kambing, karena kandang kambing itu mengandung keberkahan.
Bahkan Nabi menyuruh kita untuk memelihara kambing. Ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu berkah. Nah, ini terutama yang sudah pensiun-pensiun. Nah, ini bagus ini ya. Nah, itu ya, memelihara kambing karena berkah. Lah berkah itu, berkah yang namanya berkah itu tidak identik rezeki, tidak identik harta. Bisa jadi yaitu usianya dibuat berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, Masya Allah soleh soleha, rumah tangganya bahagia, itu juga berkah. Sekalipun hidup dalam kekurangan. Nah, jadi berkah tidak identik dengan harta. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka, makan daging onta membatalkan wudhu. Hadisnya Abu Dawud nomor 184. Ya, silakan 184. Silakan. Dari Bara bin Azib. Ya. Dia berkata, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ya. tentang berwudu karena makan daging unta. Nah, wudhu karena makan daging onta. Terus? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. berwudulah karenanya. Ya, berwudhulah karenanya. Terus kemudian? Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Bagaimana kata Nabi kalau makan daging kambing? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya? janganlah berwudu karenanya. Ya. Terus? Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang unta. Terus? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. janganlah mengerjakan sholat di tempat itu. Nah, terus? Karenanya termasuk tempat setan. Nah, tempat syaitan kata Nabi. Lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di kandang kambing. Lanjut. Maka beliau bersabda, Apa itu sabda Nabi kandang kambing? sholatlah di dalamnya. Terus? Karena tempat itu mengandung barokah. Nah, pernah sholat di kandang kambing, Bapak Ibu? Hah? Ya, berkah ya, itu sesekali lah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembatal wudhu yang nomor 5 makan daging kambing. Saya mundur dikit ya, tadi karena nomornya salah, yaitu tentang tidur terlelap. Betul di hadis Abu Dawud, tapi nomornya bukan 208, melainkan nomor 200. Iya, nomor 200. Nah, kita bisa lihat, silakan bisa dibaca dari Anas radhiyallahu an. Betul, dari Anas. Ya, silakan. Tafadhol Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Ya. sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunggu akhir salat Isya. Menunggu salat Isya yang akhir, terus Sampai mereka mengantuk. nah, mengantuk, terus Kemudian mereka mengerjakan salat sedang mereka tidak berwudu. nah, terus selesai? Selesai. Kata para alim ulama, kalau sekedar mengantuk maka boleh sholat. Yang tidak boleh itu adalah tidur terlelap. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Darah istihadhah. Darah istihadhah. Orang yang mengeluarkan istihadhah maka batal wudhunya. Maka dia harus memperbaharuinya. Bagaimana ini? Disebutkan di dalam hadis, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Nah, di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya yaitu nomor 233. Ya, kita bisa lihat hadis nomor 233. Oh, mohon maaf, bukan 233. Tentang istihadhah itu ada di nomor istihadhah ya. Istihadhah itu keluarnya darah seorang wanita di luar kebiasaan haidnya. Ya. Baik, itu ada di nomor 200 tentang istihadhah. 282. 282. Silakan. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Fatimah binti Ubaisi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Bertanya, katanya, Ya. aku ini seorang wanita Ya. yang selalu istihadah. Istihadhah terus.
apakah boleh aku ninggalkan sholat kalau istihadhah? Apa jawaban Nabi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak. Terus? Istihadhah itu suatu penyakit. Ya, terus? Bukan haid. Bukan haid. Lanjut. Kalau datang masa haidmu, boleh tinggalkan. Nah, kalau haid boleh tinggalkan sholat, tapi kalau istihadhah nggak boleh. Dia dihukumi seperti wanita suci. Jadi boleh baca Quran, boleh, bahkan maaf ini, boleh melakukan jima, boleh seperti layaknya wanita, bahkan puasa, nggak apa-apa. Dengan syarat yaitu disebutkan dalam hadis Abu Dawud, kalau wanita istihadhah itu sholatnya boleh dijamak. Sholatnya boleh dijamak. Duhur sama asar 4 rakaat 4 rakaat. Maghrib dengan isya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Katanya para ulama, kalau Nabi saja menyuruh wanita istihadhah itu dijamak sholatnya, apalagi seseorang yang kena penyakit lebih berat daripada istihadhah. Makanya mereka orang-orang yang sakit yang berat, ya sakit berat, maka sholatnya dijamak saja. Jangan pada waktunya, ya tetapi dijamak. Duhur, asar 4-4. Dijamak, tidak dikosor, dijamak ya. Baik. Subuh ya tetap, nggak mungkin subuh dijamak sama duhur ya. Jadi tetap waktunya. Bapak Ibu sekalian, terus tata caranya setiap akan sholat maka dia mandi, ya mandi. Setelah itu kemudian sholat. Perkara ketika di tengah-tengah sholat darah itu keluar, maka sholatnya tidak perlu diulang. Yang penting sebelum sholat, maaf, mereka harus bersih, pembalutnya harus bersih. Maaf ini ya, ini ilmu bukan sesuatu yang tabu, harus bersih. Termasuk mereka yaitu yang sholat pakai kateter, alat bantu kencing. Maka kata para alim ulama, kalau bisa diupayakan sebelum takbiratul ihram, kantong kencingnya itu tidak ada najisnya, nggak ada air kencingnya. Jadi dibersihkan dulu, jangan dilepas selangnya, jangan. Kantong kencingnya saja yang dibersihkan. Begitu di tengah-tengah sholat tanpa sadar dia buang air kecil, kantong kencingnya udah penuh, berarti di tengah-tengah sholat dia kencing. Maka yang seperti ini tidak perlu mengulangi sholatnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Termasuk orang yang terkena beser, dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Maka upayakan yaitu pampers ya, pembalutnya atau pampersnya itu sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat sudah bersih. Jadi dia ketika takbiratul ihram nggak ada najis, tidak ada yaitu kotoran. Ketika di tengah-tengah ternyata dia terkena penyakit itu, pipis, ya buang air kecil, maka nggak apa-apa. Tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Jadi Islam ini agama yang mudah, memberikan kemudahan kepada umatnya karena terkondisikan. Kita lanjutkan. Jadi tadi itu istihadhah. Ya, Ustadz gimana cara ngitungnya istihadhah? Banyak wanita yang bertanya, bagaimana cara menghitung istihadhah? Katanya para alim ulama bahwasanya ya dilihat kebiasaan. Caranya 2. Yang pertama dilihat harinya itu sesuai dengan hari pertama saat dia pertama kali haid, masa gadis. Nah itu menentukan, itu menentukan hitungannya. Jadi kalau pada saat dia masih gadis, haid pertama itu 8 hari, yaitu yang dijadikan patokan 8 hari. Atau kalau sudah lupa Ustadz, karena dulu Ustadz ya saya sudah lupa. Cara yang kedua dilihat kebiasaan setiap bulannya, berapa hari. Ya rata-rata saya Ustadz 5 hari atau misalnya 7 hari. Tayyib. Ternyata dapat 4 hari suci nggak keluar. Bagaimana ini Ustadz? Ternyata hari yang ke-6 keluar lagi. Bagaimana ini? Maka caranya adalah tinggal dijumlahkan saja. Perkara sudah dijumlah, jumlahnya sudah 7, hari ke-8 kok masih keluar jumlah yang ke-8, ya sudah Anda mandi besar saja langsung sholat. Berarti itu istihadhah, ya. Jadi dilihat kebiasaannya, tinggal dijumlahkan. Sebab banyak wanita terutama masa nifas 40 hari kan gitu ya, baru dapat 32 hari suci sudah, padahal kan mestinya 40 hari. Begitu dia sudah mandi ya, sudah sholat dapat 2 hari, keluar lagi darah, maka nggak usah bersedih. Anda jangan sholat dulu, teruskan, karena batasnya sampai 40 hari. Ini keluar darah terus sampai ternyata 8 hari lengkap sudah, 32 ditambah 8 40, mandi langsung.
ternyata setelah mandi masih keluar, jangan hiraukan itu istihadhah. Anda sudah suci. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Tinggal dijumlah saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini istihadhah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Ini kesepakatan jumhur ulama. Pembatal wudhu yang ketujuh hilang akal. Misalnya mabuk, ya, pingsan, gila, nah itu wudhunya batal. Kecuali kalau gilanya musiman, ya, seperti itu. Tidak ada uang gila, ya, punya uang waras. Nah, ini musiman yang kayak begini nih, gila-gilaan ya. Baik, Idul Fitri, Ramadan gila, Idul Fitri waras. Nah, ini gila-gilaan. Jadi yang kayak begini, orang mabuk, pingsan, gila, batal wudhunya. Sekarang kita akan masuk yaitu fikih seputar wudhu. Fikih seputar wudhu. Di antaranya yang bisa kami sebutkan. Yang pertama kita langsung sebutkan satu persatu saja. Yang pertama tidak boleh. Yang pertama adalah meninggalkan bacaan bismillah, sengaja meninggalkan bacaan bismillah ketika memulai wudhu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi dia ketika memulai wudhu tidak baca bismillah, sengaja, kecuali kalau lupa, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ketika membasuh tangan dia tahu sebenarnya baca bismillah dulu, tasmiyah, bukan basmalah. Jadi kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak bismillah, enggak pakai ar-Rahman, enggak pakai ar-Rahim. Syariatnya itu mestinya. Ternyata dia enggak baca. Itu ya, sengaja, maka enggak sah dalam hal ini ya. Maka dia harus mengulang kembali. Nomor satu itu. Nomor dua, larangan israf. Israf itu berlebih-lebihan, baik dalam menggunakan air wudhu maupun wudhunya sendiri. Airnya terlalu berlebihan, banyak air yang terbuang. Sebenarnya kecil aja, kerannya itu jangan besar-besar. Keran air itu jangan dibesarkan, dikecilkan aja. Terus berlebihan juga dalam masalah wudhunya. Mestinya membasuh tangan itu kan sampai siku, ini enggak, sampai bahu misalnya. Ya, membersihkan kaki, yaitu membasuh kaki itu kan sampai mata kaki, ini enggak, sampai lutut, betis-betisnya juga disiram. Lah ini berlebihan, ya, berlebihan, tidak diperbolehkan, ya. Baik. Terus kemudian yang ketiga, nah ini, yang ketiga adalah larangan memperbarui wudhu karena ragu hingga ia yakin wudhunya telah batal. Jadi kalau ragu-ragu, saya ini wudhu saya batal apa enggak ya? Maka dalam hal ini tanamkan keyakinan bahwasanya wudhu Anda tidak batal selama Anda tidak melakukan pembatal wudhu. Saya tadi itu kayaknya belum kentut kok, belum buang angin, belum. Dan saya juga tidak makan daging onta. Ya gimana makan daging onta? Wong di sini sulit kalian ya. Nggak ada kok ya. Seperti itu. Saya juga nggak minum susu onta. Kayaknya nggak batal. Udah yakin aja seperti itu. Tetapi kalau misalnya yakin batal, iya tadi saya kayaknya itu tadi itu kentut buang angin. Cuma ndak bau. Podo ae ya. Meskipun ndak bau itu maka tidak boleh, berarti batal wudhunya. Baik. Jadi tinggalkan yang meragukan. Yang berikutnya yang nomor berapa? 4. Yang keempat, orang yang sakit boleh bertayamum. Boleh sakit, boleh tayamum. Bahkan boleh ditayamumkan oleh orang lain. Boleh. Hal ini dikarenakan mungkin orang yang sakit itu tidak bisa bersuci dengan air. Mungkin kalau kena air semakin memperlambat penyembuhannya karena luka. Atau mungkin kalau kena air tambah pedih, sakit, ya. Atau bisa jadi akan merusak salah satu anggota tubuhnya dan akan memperlama kesembuhannya. Lah, yang kayak begini nggak apa-apa, tayamum, ya. Masuk Isa ya. Kita lanjutkan, sebentar, dikit lagi. Terus kemudian yang ke-6, betul ya? Yang ke-6 ya? 5, yang kelima, orang yang masih suci dari tayamum yang pertama dapat langsung mengerjakan sholat berikutnya. Jadi tayamum pertama bisa dipakai beberapa kali sholat selama dia yakin wudhunya belum batal. Duhur tayamum karena dia sakit, tayamum. Ternyata yaitu dia tidak tidur terlelap, dia nggak tidur dan dia juga tidak buang angin, nggak kentut. Masuk asar langsung sholat, berarti belum batal. Ternyata sampai maghrib nggak apa-apa karena dia masih suci.
Boleh dipakai untuk sholat-sholat berikutnya. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu. Yang nomor 6, wudhu seorang istri tetap sah. Maaf, wudhu seorang istri tetap sah. Tidak rusak wudhunya, tidak batal wudhunya jika seorang suami menciumnya. Sah. Kan ada wanita habis wudhu lalu dicium oleh suaminya keningnya. Masya Allah, ini mau berangkat ke masjid aja nyium kening istri. Masya Allah, ya. Seperti itu. Ada yang kayak begini, insya Allah ada ya. Baik, nah begitu romantis ya. Dicium keningnya, apakah batal Ustaz? Enggak batal ya. Sebab ada sebagian pemahaman, ada sebagian wanita disentuh suaminya itu dia bilang apa? Ojo dicekel, aku wudhu, ojo dicekel, batal wudhu, ojo dicekel lo ya, ojo dicekel. Lah terus gak dicekel aku nyekel sopo, kan gitu ya. Lah ini loh, gunanya punya istri dua itu ya kayak gini ini, ya. Satu ndak bisa dipegang, satunya bisa dipegang. Kok bisa itu loh, ndak mau dipegang, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor berapa? 7. Tidak batal wudhu seseorang apabila terkena parfum, cologne, termasuk hand sanitizer. Nggak batal. Ustadz, sanitizer itu alkohol. Ya, alkohol, betul. Alkohol najis apa enggak? Sepakat ulama. Saya mengambil pendapat jumhur mengatakan alkohol tidak najis. Sehingga makanya boleh dipakai di pakaian kita. Tapi ya upayakan kalau bisa yang non alkohol. Tetapi kalau terlanjur nggak batal sholat kita dan tidak najis. Dalilnya di mana kalau tidak najis? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Di mana itu ceritanya? Ketika khomer itu pertama kali itu diharamkan, khomer, ayat tentang larangan khomer itu turun, maka Nabi memerintahkan agar menumpahkan khomer-khomer itu di jalanan. Di jalanan. Sehingga para sahabat memecahkan botol-botol khomer-khomer itu dan ditumpahkan di jalanan oleh para sahabat. Nah, itu turun ayat vonis khomer haram. Sudah. Nah, kata para alim ulama, kalau khomer itu najis, mestinya Nabi menyuruh membuang khomer atau alkohol itu diselokan. Karena jalan ini tempat lalunya orang. Lah kalau kena najis, berarti kalau begitu khomer tidak najis. Makanya Bapak Ibu nggak usah ragu, mau sholat pakai hand sanitizer. Ya, habis wudhu tetap dikasih hand sanitizer sama takmir, maka sah. Termasuk terkena parfum, cologne, ya, roll on, cologne atau apa, nggak apa-apa. Wudhunya nggak batal. Itu yang nomor berapa itu? 7. Nomor 8, tinggal dikit lagi. Nomor 8, wudhunya batal jika tidur terlelap. Ya, terlelap. Ya, ciri-ciri tidur terlelap diantaranya disebutkan oleh para ulama. 1, ya, yang pertama adalah sudah tidak bisa mendengar suara yang ada di sekitarnya. Itu tidur terlelap. Yang kedua, jatuhnya sesuatu dari tangannya. Sudah, ya, jatuhnya sesuatu dari tangannya. Entah dia memegang sesuatu, jatuh. Nah, itu tidur terlelap cirinya. Yang ketiga, yaitu menetesnya air liur. Nah, itu ya. Itu kalau ngiler kan gitu ya. Yang nomor 4 atau hal-hal yang lain yang serupa, entah itu dilakukan posisi berdiri, duduk, berbaring, rukuk maupun sujud. Sebab ada ketika qiyamul lail itu sujudnya kan lama. Ngorok ini ya. Tidur ini, itu batal itu salatnya. Batal, harus wudhu lagi. Tuh seperti itu. Contoh lagi di pesawat, kita sudah wudhu. Udah wudhu ya. Terus kemudian setelah itu sambil menunggu sholat, tanpa sadar kita tidur. Ya. Lah tidur itu jatuhnya tangan kita atau terdengar suara mendengkur, terus kemudian suara tidak kita dengarkan, maka batal lagi wudhunya. Kalau tidak mampu misalnya karena tempat toilet di pesawat itu sempit, khawatir terkena najis, ya tayamum saja, bisa kok. Ya. Baik, kita lanjutkan. Terus yang ke berapa? 9. Tidak ada satupun dalil dari Rasulullah. Saya ulang, tidak ada satupun dalil dari Rasulullah
tentang doa saat membasuh anggota wudhu. Nggak ada. Mau kumur ada doanya. Mau membersihkan wajah ada doanya. Mau membersihkan tangan doanya ada lagi. Nggak ada. Doa itu ketika wudhu cuma satu. Setelah wudhunya tuntas, maka versi wudhu doanya ada 4. Doa wudhu ada 4 versi. Sudah saya jelaskan ini kan waktu itu doanya. Baik, jadi boleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh juga memakai seperti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terus la ilaha illa anta, bukan pakai asyhadu alla, tidak, langsung la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip seperti kafaratul majelis. Boleh, versinya banyak. Tetapi kalau mau kumur ada doanya, mau apa lagi doa, ini tidak ada. Terus 10, yaitu tata cara wudhu yang lebih utama adalah secara tertib urut bersambung. Habis basuh telapak tangan, kumur. Habis kumur, lalu basuh wajah. Habis basuh wajah, basuh tangan. Setelah itu kepala, setelah kepala kaki. Urut, tertib, itu yang afdol. Namun, sekalipun tidak tertib, tidak mengapa, katanya para ulama. Lupa, mestinya itu habis berkumur, itu wajah. Ini enggak, habis kumur langsung tangan dulu. Baru kemudian, loh wajahku kok belum, kok kering. Loh keliru ini, nggak usah diulangi, langsung wajah aja, nggak usah diulangi lagi, teruskan aja. Anda ingatnya di mana, nggak usah diulang. Ya enak kok. Ya Islam ini agama yang mengajarkan kemudahan. 11 terakhir penutup, diperbolehkan mengeringkan anggota wudhu setelah wudhu dengan handuk, dengan tisu supaya tidak menetes dan seterusnya. Nggak apa-apa, boleh seperti itu. Ya, adapun dalil yang berbunyi, maaf ini, ada dalil bunyinya begini. Barang siapa wudhu lalu mengusapnya dengan pakaian yang bersih, maka tidak mengapa. Barang siapa yang tidak melakukannya, artinya tidak diusap, maka itu lebih baik. Sebab air wudhu adalah cahaya di hari kiamat, nanti bersama deretan amal perbuatannya. Ternyata hadisnya dhaifu jiddan, lemah sekali. Ini disebutkan di dalam silsilah hadis dhaif jilid 4 hadis nomor 1683 oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadisnya dhaif. Yang benar itu nggak apa-apa, mau dikeringkan boleh, pakai handuk, pakai tisu atau apapun, wassalab dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit, yaitu tentang fikih wanita seputar wudhu, khusus wanita ini. Gimana wudhunya wanita pakai kutek, ya pakai pacar, bagaimana itu ya, bagaimana wudhunya wanita yang rambutnya habis kena hairspray. Ya, sudah di-spray itu wudhunya. Itu nanti kita bahas setelah dikumandangkannya adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dikumandangkan adzan Isya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Siapa yang adzan? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan terkait masalah fikih. Kita masuk pada fikih wanita seputar wudhu, khusus tentang ibu-ibu ini ya, fikih wanita seputar wudhu. Dan tentunya bermanfaat pula bagi bapak-bapak untuk bisa disampaikan kepada istrinya dan anak perempuannya. Baik. Di antaranya beberapa permasalahan banyak di sini, kita langsung ringkaskan saja ya. Di antaranya yang pertama adalah wudhunya wanita yang menggunakan kutek pada kuku-kukunya, pakai kutek. Bagaimana ini? Kata para alim ulama, kutek dapat menghalangi mengalirnya air ke kuku, baik ketika wudhu maupun mandi besar. Nah, seperti itu. Kecuali kalau memang kuteknya itu, kan ada kutek itu yang halal, katanya begitu, kutek halal ya. Nah, artinya air itu bisa masuk ke pori-pori, maka dalam hal ini boleh. Tetapi kalau memang itu tidak senyawa dengan air, maka hilangkan lebih dahulu kuteknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wudhunya wanita yang menggunakan inai atau pacar pada tangan dan kakinya. Karena ada sebagian wanita suka menghias tubuhnya, tangannya diberi pacar, kakinya diberi pacar untuk menyenangkan suami, atau pada saat pernikahan, atau pada kondisi-kondisi yang lain ya. Maka dalam hal ini boleh. Kenapa? Karena warna inai tidak mengandung ketebalan atau tidak mengandung lapisan. Namun jika inai tersebut mengandung zat yang dapat menghalangi air, maka harus dihilangkan. Insya Allah kalau berupa henna ya, terus katam, ini kan dari tumbuhan, maka itu tidak mengapa, boleh. Yang nomor 3, hukum wanita yang rambutnya dikepang atau disanggul. Wudhunya wanita yang rambutnya dikepang atau disanggul, gimana ini? Jawabannya para ulama sebagaimana oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Fatawa Warasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin di juz yang keempat, boleh, akan tetapi ia tidak boleh mengepang atau menyanggul rambutnya di bagian atas kepalanya. Jadi wanita itu tidak boleh, yaitu menguncit rambutnya terus kemudian ditaruh di atas kepala, terus dikasih jepit sehingga tengkuknya itu terlihat. Nggak boleh, karena tengkuk ini nggak boleh terlihat wanita itu. Makanya wanita itu boleh potong rambut asalkan sebatas bahu. Tengkuk itu harus tertutup. Ya, seperti itu. Ustadz lah, kalau di rumah kalau di rumah ada suami ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya yaitu di rumah itu bukan hanya suami, ada anak laki-lakinya, maka nggak boleh. Loh, kan ibunya sendiri. Sebentar, saya sudah pernah jelaskan. Aurat wanita itu macam-macam batasannya. Kalau untuk suami maka tidak ada batasan. Bahkan suami aja boleh memandikan jenazah istrinya. Nggak ada batasan ini. Boleh suami melihat sekujur tubuh istrinya, istri boleh melihat sekujur tubuh suaminya, nggak ada batasan. Tetapi selain suami ada batasannya. Apa batasannya? Yang boleh dilihat oleh anak kita, anak laki-laki, lihat mamanya, lihat ibunya, adalah bagian tubuh wanita yang terkena wudhu ya, dan yang terkena perhiasan, yang di situ ada perhiasan. Contoh, bagian tubuh wanita yang terkena air wudhu. Contoh, membasuh tangan, berarti anak laki-laki boleh melihat telapak tangan mamanya, boleh. Terus berkumur dan basuh wajah, berarti anak laki-laki boleh melihat wajah mamanya. Setelah basuh wajah, basuh tangan. Tangan itu sampai mana kena air wudhu? Siku. Ya berarti anak laki-laki boleh melihat sampai lengan, sampai siku. Adapun kalau mamanya pakai you can see. Ya, bahunya kelihatan di rumah. Ada anak laki-lakinya, nggak boleh karena ini nggak kena air wudhu. Loh, itu loh. Jadi ada batasannya. Terus habis basuh tangan kalau wudhu apa? Kepala, rambut sama telinga. Makanya anak laki-laki boleh lihat rambut mamanya, telinga mamanya, boleh. Seperti itu. Terus kemudian dalam hal ini habis basuh rambut ya, telinga,
Setelah itu kaki itu sampai mana? Sampai mata kaki. Makanya bagi wanita yang memakai baby doll, yang baby dollnya itu sampai lutut, betis itu kena air wudhu enggak betis? Enggak. Tapi kalau di kamar doang sama suami, mau semuanya dilepas gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini begitu keluar rumah ada anak laki-laki, ya harus dilihat, sampaikan suami kepada istrinya. Di luar ada anakmu laki-laki loh. Ya, di luar. Ayo, aja pakai baby doll yang celana panjang atau pakai yang panjang hanya yang terlihat boleh sampai mata kaki. Itu ada batasannya. Termasuk yang terkena yaitu perhiasan. Contoh, wanita pakai cincin. Di mana cincin? Jari. Lo boleh lihat jarinya anak laki-laki. Anak laki-laki lo ya. Ini anak laki-laki. Ya, mahram kan? Sama ibunya kan mahram. Tapi boleh lihat karena di situ ada yang terkena perhiasan. Terus orang wanita pakai perhiasan itu pakai apa lagi? Gelang. Gelang itu di mana biasanya tempatnya? Ini tangan ini. Gelang itu di sini apa di sini, Pak? Di pergelangan atau di bahu sini, Pak? Gelangnya. Di sini. Makanya wanita tidak boleh kelihatan ini baunya. Seperti itu. Meskipun anak laki-lakinya. Wanita pakai perhiasan di kakinya. Apa namanya kalau di kaki itu? Binggel. Binggel itu di betis apa di mata kaki? Apa di paha? Ayo, binggel. Di mana ayo? Jujur. Ya di mata kaki. Makanya wanita tidak boleh pakai celana pendek meskipun anak dewe. Ada batasannya. Tidak kemudian usiki anakku kok untuk wong liya. Enggak bisa. Ada aturan mainnya. Daster juga gitu. Daster yang panjang. Mau pakai daster yang seksi sampai di atas lutut, nggak apa-apa di dalam kamar. Wong suami. Nggak apa-apa. Nggak ada batasan suami istri ini. Ya, terus kemudian kalau laki-lakinya bukan mahram. Nah, beda lagi. Laki-lakinya bukan mahram. Misanan, pamannya suami, ipar, ya diipar kakak ipar, keluarga dari suami. Loh itu. Maka yang seperti ini nggak boleh sekujur tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Boleh. Dan yang kalau bisa yang lebih afdol wajahnya tertutup pakai cadar karena bukan mahramnya. Suaminya meninggal dia boleh dinikahi sama misanannya. Makanya halal pernikahannya. Makanya bukan mahram. Nah, jadi harus tahu siapa mahram saya, siapa yang bukan mahram. Anak saya mahram saya, tapi kan bukan suami saya. Maka saya harus pakai daster yang gini. Harus ada aturan mainnya. Paham sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tolong ibu-ibu diperhatikan masalah ini. Terus kemudian yang keempat, wudhunya wanita dengan mengusap jilbab. Mengusap jilbab, bagaimana ini? Misalnya di perjalanan, toiletnya umum. Kalau lepas jilbab banyak yang lihat, sedangkan rambut itu aurat. Maka jawabannya boleh dengan syarat jilbabnya menutupi hingga di bawah lehernya. Jadi wanita tidak perlu lepas jilbab karena toiletnya toilet umum, kamar mandinya umum, tidak tertutup. Keluar masuknya laki-laki diketahui, ya. Keluar masuknya wanita laki-laki tahu. Maka dalam hal ini dimameli aja. Jadi kepalanya itu ketika wudhu cuma dimamelin aja, nggak apa-apa. Seperti itu ya, nggak usah dilepas. Terus wudhunya wanita yang rambutnya diberi inai, rambutnya pakai pacar, warna merah, warna kecoklatan, boleh. Rasulullah bahkan menggunakannya, jenggotnya Nabi pun diberi inai. Ya, mohon maaf. Dalam hal ini rambut ya, bahkan para sahabat pun juga memakai inai. Abu Bakar itu jenggotnya berwarna seperti warna kunyit, kekuningan Abu Bakar itu. Nah, saya minta tolong yang sudah jenggotnya putih-putih ini ya dikasih inai ya, seperti itu ya, nggak apa-apa. Jadi bulan depan saya harus lihat ini warna merah, coklat atau kekuningan itu ya. Pak Anang terutama harus ini ya, Pak Anang ya. Nanti kita lihat. Kan sudah putih ya. Ustadz kalau dibiarkan putih terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sunnahnya diberi inai memang. Boleh tidak berdosa. Wudhunya wanita yang rambutnya diberi minyak rambut. Nah, wanita wudhu sedangkan rambutnya dikasih minyak rambut. Kata para ulama, jika minyak yang digunakan menjadikan rambutnya beku, minyak itu menjadikan rambutnya itu kaku, beku, wajib dihilangkan dulu. Masuk spray ya. Namun jika yang menjadikan rambut itu tidak menjadikan rambut itu beku, pakai minyak rambut tapi nggak beku, tetap lembut rambutnya, maka diperbolehkan dengan syarat
ketika membasuhnya dengan mengencangkan tekanan telapak tangannya. Ini katanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi ketika mengusap kepala itu agak ditekan supaya air itu masuk ke pori-pori karena tertutupi dengan minyak. Tetapi kalau itu kaku rambutnya, maka harus dilemeskan dulu, dihilangkan dulu pengaruh minyaknya itu, baru wudhu. Kita lanjut yang berikutnya. Wudhunya wanita yang membasuh dan membersihkan najis dari bayinya yang buang air kecil atau buang air besar. Dia sudah pegang air wudhu, bayinya nangis ternyata kencing, ya, atau buang air besar. Lalu kemudian diusap oleh ibu ini wudhunya batal apa tidak Ustadz? Maka jawabannya wudhunya sah dengan syarat, tapi ada syaratnya. Satu, tidak menyentuh kemaluan atau dubur bayi secara langsung, tetapi memakai sarung tangan atau waslap atau apapun, kain pelapis. Nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau menyentuh, ya batal. Kulit ketemu kulit, batal wudhunya. Jadi pakai sarung tangan. Terus tetap memperhatikan kesucian tangannya, jangan sampai kena najis. Dan najis tersebut tidak mengenai badan atau pakaiannya si ibu tadi. Nggak apa-apa, teruskan, nggak usah wudhu lagi. Baik. Terus lagi ini, wudhunya wanita yang memandikan bayinya lalu menyentuh kemaluan bayi tersebut. Wanita itu wudhu, setelah wudhu mandikan anaknya. Ya, apakah wudhunya batal? Maka jawabannya mirip seperti tadi, yaitu sah wudhunya asalkan dia tidak secara langsung menyentuh kemaluan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terus wudhunya wanita yang mengeluarkan angin, maaf ya, mengeluarkan angin dari farjinya, bukan dari dubur. Wanita mengeluarkan air dari lubang kemaluannya, bukan lubang rahim, ya, bukan dubur juga, tapi dari farji. Bagaimana ini? Wudhu dan sholatnya sah karena tidak keluar dari tempat najis, yaitu dubur. Tapi kalau keluarnya angin itu dari tempat yang najis, yaitu dubur, batal wudhunya. Tapi kalau itu keluarnya dari lubang kemaluan, sah. Ya, kita lanjutkan. Termasuk ada pertanyaan, Ustadz, keputihan itu najis apa tidak? Keputihan. Keputihan kata ulama dirinci. Kalau keluarnya cairan keputihan itu di mulut rahim, rahimnya ya, tempat keluarnya anak, maka tidak najis. Tetapi kalau keputihan cairan itu keluar dari tempat keluarnya kencing, maka itu najis. Maka ibu-ibu yang paling tahu masalah ini, ya. Ibu-ibu yang paling tahu. Bapak-bapak nggak usah cari tahu. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Wudhunya wanita yang melihat seorang laki-laki telanjang atau melihat, maaf, kemaluannya sendiri. Lihat suami lagi melepas pakaiannya. Dia habis wudhu ini wanita ini. Apakah batal ini Ustadz? Maka jawabannya wudhunya sah, nggak batal. Ya, seperti itu. Sebaliknya sekarang, laki-laki lihat istrinya yang sedang melepas pakaiannya, sedangkan laki-laki itu sudah wudhu, batal apa enggak? Enggak batal. Yang batal itu kalau melakukan jima, meskipun dicium atau apa, enggak apa-apa, asalkan tidak mengeluarkan madhi atau mani. Kalau madhi ya wudhu, kalau madhi, kalau mandi besar, gitu ya. Baik. Sebab ada sebagian wanita itu dilihat suaminya nggak mau. Ojo ditontok terus, po. Ya, ojo nonton terus, po. Ya, itu. Lihat terus sopo sing ditontok kan gitu ya. Nah, itulah makanya pentingnya tadi itu pentingnya. Wudhunya bidan wanita yang menangani persalinan. Bidan menangani persalinan. Dia habis wudhu. Namanya menangani persalinan tentunya ada darah dan seterusnya. Gimana ini? Wudhunya sah dengan syarat ia tidak menyentuh kemaluan wanita yang melahirkan tersebut, tetapi dengan sarung tangan, ya, kain pelapis. Namun jika dia akan sholat cukup hanya dengan mencuci badan dan pakaiannya yang terkena najis darahnya. Jadi kalau pakaiannya itu terkena, terciprat, maka dibersihkan aja cukup, nggak usah wudhu lagi. Ya. Yang penting tangannya tetap tidak menyentuh, maaf, farji wanita yang melahirkan tersebut. Wudhunya wanita yang pakai lipstik. Halo. Wudhunya wanita yang menggunakan lipstik. Nah, kan ada wanita itu ketika sholat sininya merah, ya, pipinya, matanya biru, pokoknya mejiku hibingiu. Ya, Anda cari warna apa saja ada di wajahnya. Ya, mau hijau ada, mau abu-abu ada. Ya, gimana ini wudhunya orang kayak begini ini? Maka jawabannya wudhunya sah. Namun dalam hal puasa, beda lagi nih kalau puasa.
Jika lipstik tersebut menimbulkan rasa, maka tidak boleh digunakan. Kan ada lipstik tertentu yang ada rasa, lip gloss dan seterusnya. Maka hindari. Wudhunya wanita yang menggunakan perban alias gipsum, gip. Gimana ini pakai gip? Wudhunya sah, walaupun sekedar diusap tok, nggak apa-apa. Sah. Terus wudhunya wanita yang menggunakan air kolam yang telah berubah menjadi hijau. Kolam itu sudah airnya hijau itu sudah. Dipakai wudhu, boleh atau tidak? Jawabannya wudhunya sah dengan syarat. Satu, berubahnya air itu entah rasanya ketika dikumur, entah warnanya atau baunya. Bukan karena najis, bukan. Mungkin karena lumut, mungkin apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita buat kumur kok beda rasanya, terus kita bau, lu kok gini baunya? Ah, ini kecampuran najis, nggak boleh dipakai wudhu, ya. Baik, kita lanjutkan. Namun jika tidak, maka sebaiknya mengambil beberapa ciduk air dari kolam tersebut untuk lalu mengeluarkannya di luar kolam, lalu menggantinya dengan yang lain. Wudhunya wanita yang mengeluarkan mimisan. Wanita habis wudhu mimisan. Gimana ini? Wudhunya sah. Namun jika dikhawatirkan akan mengotori masjid, sebaiknya dia bersihkan lebih dahulu. Tinggal dikit lagi. Wudhunya wanita yang dicium suaminya, tadi sudah saya jelaskan, sah asalkan tidak mengeluarkan madhi atau mani. Terus hukum wanita yang baca Quran tanpa wudhu. Wanita yang baca Quran nggak pakai wudhu, jadi dia nggak pakai wudhu terus baca Quran. Apakah boleh? Boleh selama tidak dalam kondisi junub. Selama tidak junub ya, tidak junub nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol bersuci tentunya. Tapi nggak bersuci nggak apa-apa. Ustadz, wanita kalau baca Quran harus pakai jilbab apa enggak Ustadz? Pakai jilbab apa enggak? Yang lebih afdol tentunya menutup aurat. Tapi tidak menutup aurat pun asalkan itu di rumah dan hanya ada orang mahramnya saja. Nggak apa-apa, boleh ya. Baik, wudhunya wanita yang memakai pernak-pernik perhiasan di kepala. Kan ada wanita itu rambutnya dikasih pernak-pernik. Seperti apa itu namanya? Ya, bandu jepit atau apa itu ya, pernak-pernik perhiasan di kepala. Maka tidak boleh diusap, harus dilepas. Karena apa? Karena kedudukannya seperti khuf, sepatu yang kita pakai. Maka ya harus dilepas seperti itu, kecuali kalau bepergian. Digunakan untuk kemegahan, bukan untuk kebutuhan. Jadi karena ini adalah bukan bagian dari kepala, yaitu jepit atau apa, maka harus dilepas seperti itu. Wudhunya wanita yang mengeluarkan darah istihadhah, tadi sudah saya singgung, nggak perlu saya ulang lagi. Terakhir, wudhunya wanita yang keputihan, tadi juga sudah saya sampaikan. Kalau keputihan itu keluar dari tempat keluarnya air kencing, najis, wudhunya batal. Tapi kalau keputihan itu keluar dari tempat rahim, maka cairan itu suci dan tidak najis. Ya, namun ya dalam hal ini apabila dia ingin wudhu kembali, katanya ulama itu lebih ditekankan. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, ternyata masalah siwak nggak bisa ini tersentuh ya, karena waktunya. Karena ini juga siwak ini lumayan pembahasannya. Insya Allah pada kajian berikutnya saja. Insya Allah. Sampai di sini ada yang tanya? Ya, silakan Mas Ustadz. Iya. Berarti kalau ibu meninggal itu anak laki-lakinya tidak boleh memandikan. Naam. Sudah situ aja Ustaz? Sebaliknya Ustaz. Iya. Kalau anak laki-lakinya meninggal, apakah ibunya? Naam. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana yaitu hukumnya seorang ibu memandikan anak laki-lakinya? Sebaliknya, seorang ibu dimandikan oleh anak laki-lakinya, kan gitu ya. Maka jawabannya kata para alim ulama, kalau anak laki-laki yang meninggal tersebut usianya sudah 7 tahun, tolong diingat-ingat ya, angka 7 ini adalah angka yang ditetapkan dalam syariat. Kok bisa? Sebentar, ini ada urutannya soalnya angka 7 ini. Nabi bersabda, tolong dibuka Abu Dawud Ustaz, Abu Dawudnya dibuka. Nomornya Ustadz, tolong dibuka nomor 494. 494. Iya, kalau tidak salah 494. Iya, 494 kalau tidak salah. Mudah-mudahan ya, 494. Ketemu ya? Coba dibaca Ustadz, coba dibaca. dari sabda bin Ma'bad al
murus sabiyya idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin. Ya, murus sabiyya bis shalah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhun. Silakan. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan salat. terus Apabila telah berumur 7 tahun. stop sampai di situ. Angka 7 ini dijadikan patokan. Kenapa kok nyuruh anak sholat umur 7 tahun? Karena ternyata umur 7 tahun atau 8 tahun itu masuk kategori umur mumayyiz atau ya mumayyiz. Mumayyiz itu adalah belum balik, belum, tapi mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Umur di mana dia bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Itu umur 7-8 tahun, SD kelas 1, kelas 2. Makanya berdasarkan hadis itu, 1, umur 7 tahun boleh jadi imam. Boleh. Di zaman Nabi ada anak umur 7 atau 8 tahun jadi imam. Karena bacaannya, dia banyak hafal Quran. Dan bacaannya bagus. Boleh. Tapi di bawah 7 tahun, nggak bisa. Yang kedua, ngajak anak ke masjid, bapak atau ibunya ngajak anak ke masjid, kalau bisa umur 7 tahun. Karena anak usia 7 tahun adalah anak yang bisa dinasehati dan dia tidak senang bermain-main. Tetapi kalau ngajak anak di bawah 7 tahun, itu biasanya senengannya main-main. Makanya saya sarankan bagi para orang tua kalau ke masjid, dilihat usia anaknya ini. Kalau 4 tahun, lebih baik menahan diri. Jangan diajak ke masjid. Akibatnya apa? Ganggu sholatnya orang. Kita terganggu dan dia mengganggu orang. Kita ikut dosa orang tuanya. Maka dalam hal ini, kecuali kalau itu anak itu terus didampingi terus. Sebab ada orang tua zaman sekarang ini, ya yang penting dia ibadah, anaknya dibiarkan berdiri di soft paling belakang sama teman-temannya sehingga ganggu orang. Lah yang kayak begini nggak boleh. Termasuk menanggapi pertanyaannya Ustadz kita tadi, masalah jenazah. Anak kalau umurnya sudah 7 tahun, anak laki-laki, ibunya tidak bisa mandikan. Yang memandikan itu bapaknya dan laki-laki yang lain. Itu. Begitu juga anak perempuan umurnya 7 tahun meninggal dunia, itu bapaknya tidak bisa memandikan anak perempuannya karena umur sudah 7 tahun. Yang bisa siapa? Ibunya dan sesama wanita yang lain, tetangga dan yang lain. Jadi tolong diingat angka 7 ini. Angka 7 ini. Ini umur mumayyiz ini. Nah, itu ya. Muadzin mengumandangkan azan 7 tahun. Ya, pilih, jangan yang di bawah itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, gitu Ustaz ya. Jadi itu. Yang lain ada? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Ya, ibu-ibu tenang hari ini ya. Ibu-ibu tenang, tidak ada pertanyaan, berarti semua sudah jelas ya. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang lainnya. Berganti bab yang baru. Insya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.